Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terus kami bersyukur padamu. Kami boleh memuji Tuhan, boleh memuliakan-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya dan juga siap melakukannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Shalom. Salam. Shalom. Sehat dong? Sehat ya? Puji Tuhan, langsung kita buka Alkitab kita yang terambil dari Matius pasal yang ke-4 yang tadi di nats pembimbing yang tadi. Matius pasal yang ke-4 Matius pasal yang ke-4 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Nah, ini kita apa ya? Ganti-gantian ya. Boleh ya? Tapi kalau bisa satu-satu ya. Enggak ya? Oke lah, berganti-gantian ya. Saya akan bacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu bacakan ayat yang kedua ya, jemaat ya. Sudah ketemu? Matius pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Tadi nats pembimbing yang dibacakan ya oleh MC tadi. Sudah ketemu? Eben, semua ya? Oke, saya akan baca satu dan teman-teman Bapak Ibu sekalian bacakan yang kedua. Silih berganti hingga ayat yang ke-11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkaulah akan meminta malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terkantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan ayat berapa? 9 ya. Dan berkata kepadanya, "Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku." Maka berkatalah kepadanya, "Allah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kita baca ayat 11 sama-sama. 1, 2, 3. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mengangkat tema pada saat ini yaitu hati-hati terhadap apa? Iblis. Hati-hati terhadap tipu muslihat iblis. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tentu kita mengetahui ya bahwa Alkitab merupakan apa? Firman Tuhan. Ya. Terus bagaimana kalanya jikalau firman Tuhan itu dipermainkan? Kalau kita melihat pada teks ini, siapa si iblis lalu mengatakan apa? Ada tertulis. Ada tertulis itu maksudnya apa? Adong tersurat firman Tuhan, begitu kira-kira.
tapi justru tujuannya untuk menjatuhkan Yesus, ya kan? Coba kita baca ayat berapa itu? Lalu datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu bahwa si iblis juga bisa mengutip ayat Alkitab. Ya, si iblis juga bisa melihat mengutip ayat Alkitab. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ya, maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat dari ayat 1 sampai ayat ke-11, ternyata iblis juga bisa mengutip ayat Alkitab. Jadi bisa saya katakan, setiap orang yang mengutip ayat Alkitab belum tentu juga sedang mengutip firman Tuhan. Sedangkan iblis aja juga bisa mengutip ayat Alkitab. Nah, dengan tanda yang tadi si hati-hati terhadap tipu muslihat iblis. Saya mengangkat sebuah ilustrasi ya. Saya sangat suka jambu kelutut. Tahu jambu kelutut ya? Jambu biji. Ya, jambu biji. Nah, pada waktu itu saya kecil, memang saya suka jambu biji. Saya melihat waktu di ladang, saya dan abang saya dari sekitar 100 meter. Kami melihat ada 2 buah jambu. Ada di sebelah sebelah barat, ada sebelah timur. Ya, ada sebelah barat, ada sebelah timur. Nah, pada waktu itu sekitar jam 5 atau setengah 6 sore. Kami berpikir supaya kami dapat memakan jambu yang di sebelah barat. Karena apa? Terlihat matang kan? Jadi kami fokus untuk mengambil jambu yang di sebelah barat itu. Kan waktu itu pas sekitar jam 5 atau setengah 6 lah begitu ya. Jadi fokus sampai pukul-pukulan kami sampai dapat jambu itu. Nah, ternyata teman-teman sekalian, ternyata jambu itu belum matang. Terlihat matang karena apa tadi? Karena jam setengah 6 sore terlihat matang karena pantulan sinar matahari. Bahkan justru seharusnya jambu yang layak dimakan justru yang di sebelah timur tadi itu. Kita fokus malah mengambil itu jambu yang di sebelah barat karena terlihat memang matang kalau kita melihatnya di sore hari. Nah, Bapak Ibu, itu merupakan gambaran tipu muslihat iblis. Ya, terlihat memang indah, begitu ya. Dari jarak jauh indah sekali. Tapi kalau kita semakin dekat dengan yang indah itu, maka kita akan tertipu. Sama lah seperti jambu itu, kalau kita makan yang belum waktunya kan, bisa sakit perut kan? Terlihat dia matang dari jarak jauh, padahal karena disinari oleh matahari. Terlihat indah jambu itu, layak dimakan, padahal justru yang layak dimakan yang di sebelah timur tadi, tapi tidak disinari matahari, karena jadi nggak terlihat matoras, nggak terlihat layak dimakan begitu. Nah, demikian juga Bapak Ibu gambaran tipu muslihat iblis. Jadi terlihat indah sekali. Ya, terlihat indah sekali. Udah masih sengonon, pasti laris. Ada warna. Kios mie, kan itu loh, terlihat indah kan? Tapi tahu nggak apa dibalik semuanya itu? Udah masih sengonon, asa ro pelanggan. Kan? Terlihat indah, yes, indah. Tapi tahu nggak apa dibalik semuanya itu? Makanya hati-hati kita semua pebisnis ini ya, dan termasuk saya juga kan, paling tahu. Hati-hati melakukan yang demikian. Karena dibalik semuanya itu iblis bekerja. Nah, dengan demikian kita melihat apa sebenarnya kelicikan iblis di dalam teks ini. Kita mencoba baca ayat 1 hingga ayat yang ke-3 saja. Di sana dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba dan berkata kepada, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat 4 sudah. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja,
tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, dua yang perlu kita pelajari saat ini. Yang pertama, yang dekat dengan kita bisa dipakai iblis untuk menjatuhkan kita, untuk mencobai kita. Saya mau tanya, kenapa lah kira-kira si iblis ini mengatakan begini, jika engkau anak Allah, jadikanlah batu ini apa? Menjadi roti. Kenapa coba diubah saja? Si iblis bilang begini, Yesus, jika engkau anak Allah, jadikanlah tomat ini menjadi roti. Bisa jadi nggak? Yesus bisa nggak melakukan itu, Kak? Bisa toh? Yesus kan maha kuasa kan? Atau mungkin kita gantilah kata batu itu, coba ya. Jika engkau anak Allah, jadikanlah, contohnya apa? Unta ini menjadi roti. Nah, kenapa menjadi apa? Batu. Kenapa batu? Ada yang bisa katakan? Jawab. Kenapa batu? Bukan benda lain yang supaya dijadikan menjadi roti. Kenapa bukan benda lain? Atau mungkin anggur kan? Anggur juga sangat ngetren di sana kan? Kenapa bukan yang lain? Jawabannya adalah karena Yesus saat itu ada di mana? Ada di mana Yesus pada waktu itu? Ayo kita coba baca ayat 1. Yesus ada di mana? Di padang gurun. Saya mau tanya, di padang gurun itu hanya ada apa di sana? Batu. Hanya ada batu maupun pasir. Artinya itulah yang dekat dengan Yesus pada waktu itu. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Hanya batu maupun pasir, kan begitu. Nah, batu yang agak cocok, lebih besar kan begitu. Jadi artinya, iblis bisa menjadikan yang dekat dengan kita. Kan yang dekat dengan Yesus kan cuma batu pada waktu itu. Untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Kira-kira Yesus bisa nggak jadikan batu jadi roti? Bisa. Tapi kenapa Yesus tidak mau? Karena di balik semuanya itu ada unsur apa? Ketaatan Yesus kepada iblis kan? Jadi Yesus tidak mau demikian. Makanya jadikanlah batu ini yang dekat dengan kau ini menjadi roti. Artinya begini. Terkadang pencobaan itu tidak mesti dari luar. Tidak mesti dari luar. Yang dekat dengan kita, dekat ya, bahkan kita bergaul setiap hari dengan barang itu bisa menjatuhkan kita ke dalam dosa. Jadi jangan pernah berpikir, aduh, yang bisa nanti menjatuhkan aku ke dalam dosa ketika saya nanti pergi ke bioskop ya, bioskop dok, apanya? Diskotik contoh. Atau nanti yang membuat saya jatuh ke dalam dosa ketika saya nanti selingkuh sama cewek lain begitu, contoh. Itu kan sudah agak jauh dari kita kan? Terkadang kita hanya memikirkan hal demikian yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Ternyata yang dekat dengan kita juga bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Apa yang dekat dengan kau, Ben? Yang dekat dengan kau yang tidak bisa kamu lepaskan dari hidupmu. Atau mungkin di antara kita. Salah satunya apa? HP. Dekat dengan kita, sama tanya. Kalau lepas 1 menit, mungkin Seven beda ceritanya. Dia tidak bawa HP karena usaha habis di stop. Coba dulu bayangkan, kalau sebenarnya nggak pakai usaha bisnis, pasti Evan bawa HP kan? Merasa aneh kalau dia tidak bawa HP 1 jam saja ke sebuah tempat, meninggalkan HP di rumah, ya toh? Berarti dengan kata lain, HP itu bisa dikatakan dekat dengan kita 24 jam. Makanya ada orang yang mengatakan, ketika kau pergi ke gereja, lupa Alkitab. Kau masih ambil Alkitab itu tidak? Di tengah jalan kau mau ke gereja. Ada orang bilang, tidak, ngapain lagi kan begitu. Nah, sekarang lupa HP di rumah, mau ke gereja kau, ambil HP itu lagi tidak? Pasti kan begitu. Artinya perbandingannya HP sudah menjadi lebih dekat dengan kita, kan begitu. Nah, artinya teman-teman sekalian, jangan pernah berpikir bahwa iblis itu, pencobaan itu hanya datang dari luar. Ya. Tapi di antara kita juga bisa itu datang. Ya, salah satunya yang dekat dengan kita. Apalah yang kita anggap dekat dengan kita? Yang tidak pernah kita pikirkan dan antisipasi, yang dimana itu juga bisa menjatuhkan kita. Salah satunya HP, ya. HP bisa memberikan hal-hal yang baik, tapi HP juga bisa menjatuhkan kita ke dalam dosa. Contohnya lah, kalau sendirian kita di kamar, bagaimana kita mempergunakan HP ini, kan bisa mungkin begitu tuh. Atau mungkin orang juga bisa menipu melalui apa? HP.
Orang juga bisa berkenalan pacaran melalui HP. Dan akhirnya juga putus di HP. Makanya ada istilah pacaran di HP, panggil sayang-sayang di HP, sekaligus juga diberkati di online HP begitu Pak. Ya, karena serba HP. Artinya apa? Handphone itu tidak salah. Yang salah itu ketika kita salah mempergunakan. Ya, jadi yang ingin dipesankan dalam pertama ini, iblis bisa juga memakai hal-hal atau benda-benda yang dekat dengan kita untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Salah satunya ya HP. Ya, karena pada waktu Yesus di padang gurun, iblis mengatakan jadikanlah batu menjadi roti, bukan yang lain. Karena batulah yang dekat dengan Yesus pada waktu. Yang kedua, yang kita butuhkan. Ya, saya mau tanya, apalah kira-kira yang dibutuhkan Yesus pada waktu itu? Apalah yang kira-kira yang dibutuhkan Yesus? Pasti apa? Makan dan minum. Karena apa? Karena Yesus sedang berpuasa. Makanya lihat sini. Jadikanlah batu ini coba jadi gereja kah begitu supaya lebih indah kan begitu? Justru tidak. Jadikanlah batu ini menjadi roti. Apa itu roti? Makanan. Artinya ketika Yesus nanti menjadikan batu menjadi roti, pasti kan Romai jurna kan? Kan Romai jurna tong kan mereng si panganon ini kan? Alah ngamalai mana kan? Artinya dia sekarang butuh ini, butuh makanan. Nah, jadi artinya iblis itu licik begitu loh. Tahu apa yang dibutuhkan Yesus dalam hidupnya ya, karena saat itu dia apa? Sedang lapar. Berarti yang dibutuhkan Yesus bukan uang. Ilek kope uang sabarujat di mana? Tujuan mana puasa? Cuma jolek hebeng sabarujat. Saya jolma sabarujat. Alai do di mana sakios? Dia mau minta uang itu tidak? Tidak mau minta uang itu. Jauh dari kios, jauh dari toko, jauh dari keramaian. Dia nggak mau uang itu. Yang dibutuhkan makan minuman. Nah, artinya apa? Yesus membutuhkan makanan dan minuman. Dan iblis tahu itu. Makanya ubahlah batu ini menjadi makanan. Karena apa? Karena kau sekarang ini sedang berpuasa kok. Kalau kau makan ini berarti apa? Gagallah puasa Yesus. Nah, jadi artinya iblis itu pintar tahu kebutuhan kita. Makanya kita di sini pasti memiliki kebutuhan ya. Contohnya si Eben mau pulang aku bulan 12, dia butuh ini, butuh itu, butuh. Nah, bisa dipakai iblis itu. Atau nggak cuma si Eben lah ya. Atau kita pun di antara kita. Ya, contohnya borusi kita mau pulang ke kampung, ini. Butuh ongkos, butuh. Bisa dipakai iblis itu, bisa manipulasi ya kan? Borusi kita, kamu butuh ini kan? Nah, sekarang di situ ada itu kios lagi terbuka ini buat tuh Mesia. Bisa toh? Karena contoh ya, ini karena saking butuhnya ya kan? Karena saking butuhnya. Berarti iblis bisa dekorasi dengan sedemikian rupa halus-halus begitu loh. Supaya apa? Karena kalau saking butuhnya itu yang mulai kutu baru contohnya diperhalus lah itu seolah-olah kesannya itu seperti rohani. Padahal itu sudah iblis sudah tipu kita. Nah, artinya Bapak Ibu teman-teman sekalian, hati-hatilah terhadap tipu muslihat iblis. Oput tanda perjolo si Adam si Hawa. Nama debu di mana tuh dosa? Di situ. Simbolis. Artinya kalau dari segi umur dia lebih berpengalaman, sedangkan nenek moyang kita gampang dijatuhkan ke dalam dosa, apalagi kita. Kan begitu kan? Dari segi apa? Pengalaman kan? Kalau nenek moyang kita adalah Hawa, yang menjatuhkan ke dalam dosa adalah iblis itu sendiri. Apalagi kita, siapalah kita? Lebih gampang lagi. Artinya itulah sebabnya kita harus hati-hati. Jadi, marilah kita semuanya hati-hatilah kita terhadap gaya-gaya iblis, karena iblis semakin hari merajalela dan ingin menghancurkan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu ini senantiasa bekerja dalam hidup kami, dan kami juga akan melakukannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan kepada MC.